Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa UMN Channel, senang sekali kita dapat bertemu kembali di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazriani Lubis dalam program Bincang-Bincang Santai edisi spesial Hari Ulang Tahun Al-Jamiatul Wasliyah ke-91 tahun. Episode kali ini merupakan suatu kehormatan dan privilege karena kita bisa berdiskusi langsung dengan dua tokoh besar Al-Jamiatul Wasliyah yang sangat luar biasa, dan dengan keistimewaan yang dimiliki mereka menghantarkan dua tokoh tersebut ke posisi teratas dan terpenting di organisasi Al-Jamiatul Wasliyah sekarang ini. Baiklah pemirsa UMN Channel, sudah bersama kita Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah Bapak Dr. Kiai Haji Masyhuril Khomis SHMH dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah Bapak Dr. Insinyur Haji Amran Arifin MM MBA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana nih Pak kabarnya setelah mengikuti rangkaian kegiatan milad beberapa hari terakhir ini? Mulai dari Pak Ketum terlebih dahulu. Yang jelas capek. Capek kenapa? Memang sejak tanggal 28 kita sudah, malah tanggal 23 sudah mulai melakukan serangkaian kegiatan. Jadi capek dalam arti fisik, tapi rohani kita senang sekali. Alhamdulillah. Senang sekali, bahagia sekali. Dan jujur saja apa yang dilakukan oleh Mbak Nazriah hari ini merupakan penghormatan bagi saya dan Pak Sekjen. Dan sebelum kita mulai dialog, saya sampaikan tahniah kepada seluruh warga Jamiatul Wasliyah. Kita baru ulang tahun loh, 30 November 91 tahun. Mudah-mudahan jayalah Wasliyah zaman bersama. Amin. Amin. Bagaimana dengan Pak Sekjen setelah beberapa hari ini cukup padat agendanya? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar sehat. Walaupun seperti katakan Pak Ketua Umum tadi, lelah fisik, tapi di balik itu memang ada tersirat kebahagiaan yang luar biasa. Melihat perkembangan organisasi sampai hari ini, pertumbuhan, gairahnya, gebiarnya luar biasa. Bahkan bukan hanya secara nasional, kami mendapat rilis Respon dari luar negerinya luar biasa. Laman-laman Facebook kita hijau semua. Hijau semua. Twitter juga begitu gitu ya. Senang sekali kita memang. Nah, kami turun karena ini dah amanah organisasi sesuai dengan keputusan muktamar yang langsung dibuka oleh Presiden beberapa bulan yang lalu. Maka tugas ini menjadi kewajiban kami dari mulai tanggal 30 pagi kami dari Jakarta, malamnya kami doa zikir bersama, pagi berangkat sampai hari ini nonstop. Bahkan setelah nanti di UMN Channel ini Pak? Channel kami akan ada rapat dengan Dewan Fatwa, nanti yang akan langsung dipimpin Ketua Umum, dan nanti malam langsung berangkat ke Kisaran. Besok ada tabligh akbar dalam rangka HUT kita, ya. Di sana juga jemaah sudah menunggu. Menanti ya Pak kehadiran Bapak di sana. Pulang nanti Ketum akan berangkat lagi ke Batam dengan acara yang sama. Rangkaian milad. Ya, malam ini harusnya di Jawa Barat, tapi diwakilkan. Nanti kembali dari sana ke balik Jakarta, nanti balik lagi ke Sibolga. Masya Allah. Habis Sibolga ke Labuhan Batu. Masya Allah. Ya. Selanjutnya ke Sulawesi. Wow. Jadi habis nanti rutenya itu Sumatera Utara dan sekitarnya Jawa Barat. Indonesia Timur adalah Indonesia Timur. Jadi rangkaian milad ini akan terus berlanjut Betul. 2 minggu ke Insya depan Allah. ya Pak. Sampai Januari barangkali. Sampai Januari, Masya Allah. Sekaligus konsolidasi. Benar-benar. Jadi tidak hanya kaitan dengan Milad saja. acara miladnya. Biasanya kita turun itu kita silaturahim dengan ulama, silaturahim dengan pemangku kekuasaan baik pemerintahan maupun adat, pemangku adat ya. Karena apa? Karena wasliyah itu wasal, menghubungkan. Ya begitulah perjalanan. Benar-benar kita nikmati dan dengan penuh rasa syukur ya Pak, milad 91 tahun November 2021 ini. Siap. Iya. Nah,
karena ini berkaitan dengan milad, kami perlu nih harapan dan doa terbaik Bapak untuk Al-Jamiatul Wasliyah di usia 91 tahun. Mulai dari Pak Ketum terlebih dahulu. Sebenarnya kalau boleh ditanya harapan dan doa, setiap sholat kita berdoa terus. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Apa? Kita ingin generasi ke depan jauh lebih baik dari kita. Kita ingin Wasliyah jauh lebih berkembang dari apa yang hari ini ada. Dan itu ada di Mbak Nazria dan anak-anak mudaku, adik-adikku, para pemuda. Pada saatnya di tangan kalian sebenarnya kemajuan bangsa dan negara ini. Tentu wadahnya itu kita siapkan Al-Jamiatul Wasliyah. Itulah sebahagian kecil dari banyaknya harapan. Iya, oke. Kalau Pak Sekjen, harapan dan doa terbaik Bapak di Al-Jamiatul Wasliyah yang 91 tahun ini seperti apa, Pak? Kalau doa barangkali Mbak Nazri, ya doa umat lah ya. Iya. Pertama para ulama kita yang masih hidup, para anak-anak yatim. Paling tepat mereka lah yang berdoa. Kami hanya pelaksana sesuai dengan amanah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita akan terus berbuat karena ini platform dan patron organisasi yang tidak boleh kami ingkari dan tidak boleh juga kami sia-siakan karena itu sudah amanah. Nah, banyak program-program kami yang memang sudah terencana dan launching yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum pada malam doa milad. Maka ini luar biasa ya. Ada beberapa hal kita akan coba kembalikan roh organisasi itu sebagaimana amanah para ulama. Nah, itu yang kita coba sesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Benar. Iya Pak, terkait dengan perkembangan teknologi digital, ini sekarang kita di era disrupsi, artificial intelligence semakin meningkat, Internet of Things. Bagaimana Bapak melihat, menanggapi, dan merespon Al-Jamiatul Wasliyah untuk menghadapi perkembangan era digital ini? Pak Sekjen terlebih dahulu. Kita memang tidak boleh gaptek ya kalau istilah anak sekarang terhadap teknologi yang ada. Kalau kita gaptek maka kita akan tertinggal. Jauh-jauh sebelum abad kemerdekaan Republik ini, para pendiri kita telah mempunyai wawasan yang luas, ya, kuasai teknologi. Ya. Makanya teknologi itu didapat ada melalui pendidikan. Sesuai dengan platform perjuangan organisasi kita, pendidikan, dakwah, dan amal sosial serta pengembangan ekonomi, pesan pendidikan dan dakwah barangkali ini pesan Rasulullah yang memang harus kita terjemahkan sesuai dengan zaman berzamannya, masa ke masanya, karena setiap masa itu ada tokohnya dan setiap tokoh ada waktu dan zamannya. Barangkali ini nggak bisa kita tinggalkan. Namun Al-Wasliyah melalui majelis pendidikan dan riset dan teknologinya telah membuat suatu rancangan supaya anak-anak kita tidak terjebak, tidak larut dalam perkembangan teknologi yang mencelakakan secara akidah maupun keilmuan agama dan bangsa. Itu barangkali yang sedang kita rancang. Jadi harus seimbang ya Pak? Harus. Perkembangan teknologi kita hadapi, kita respon sebaik mungkin, tapi tetap di track keislaman. Seperti itu. Bagaimana Pak Ketum merespon ini Pak? Pertama, kepengurusan kali ini kita bentuk ada yang namanya Risdik ya. Riset dan digitalisasi. Artinya apa? Dalam kepemimpinan kami, saya sudah melihat betul bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa digitalisasi harus bahagian dari upaya kita merangkul kehidupan generasi ke depan. Data menunjukkan 66% lebih kurang orang Indonesia itu sudah punya smartphone pintar. Hanya 33% yang tidak punya smartphone atau handphone pintar ya, tapi punya handphone. Dari data pulau itu Sumatera itu sudah hampir di angka 80%.
sedikit di bawah Jawa. Jawa itu sekitar 89 menjelang 90%. Artinya apa? Kita juga bangga di Sumatera, khususnya di Medan sebagai tempat lahir Wasliyah. Sudah melek Udah teknologi. melek teknologi. Saya pekan kemarin memberikan materi melalui Menko, melalui Menteri, kan ada sekarang itu kaitan dengan pelatihan digitalisasi kepada generasi muda. Saya kemarin bicara tentang jejak digital. Jadi data itu luar biasa. Hanya saja, kenapa Wasliyah perlu ngambil peran seperti dikatakan Pak Sekjen? Kita mau anak-anak kita ketika menggunakan digitalisasi ini dengan segala macam aplikasi, aplikasi fitur, itu benar. harus mereka paham. Kalau dulu zaman saya dengan zaman Pak Sekjen, mulutmu harimaumu. Iya. Salah ngomong bahaya. Kalau sekarang jempolmu harimau. Benar. Jadi saring dulu sebelum Iya. di-sharing gitu ya. Jadi respon kita Wasliyah harus ikut di situ. Dan untuk itu bukan kami. Karena kami ini eranya bukan era digital tapi era kolonial. Nah, sementara era digital itu kami ikut di dalamnya. Tetapi untuk pelaku teknis, tentu anak-anak muda lah yang harus melakukan itu. Iya benar Pak, ada juga penelitian yang saya baca, Baihaqi 2020 mengatakan Islam juga harus beradaptasi dengan perkembangan digital dan teknologi, baik secara konsep dan sikap. Jadi tidak hanya mahir secara intelijensi, secara kognitif, tapi punya soft skill dan nilai-nilai keislaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari sekarang ini. Setuju Mbak, setuju. Iya. Jadi begini ya, kita tidak bisa lagi menghindar dengan kondisi yang ada. Covid 2 tahun 8 bulan ini menunjukkan ke kita betapa kita semakin cepat mengenal teknologi. Iya. Andaikan Covid tidak ada, barangkali belum secepat ini gitu. Bayangkan ada orang yang kuliah S2 tidak kenal dengan dosennya, selesai S2-nya. Dari sisi teknologi sangat membantu. Tapi dari sisi peradaban, keberkahan ilmu itu akan kita dapat ketika kita ketemu dengan guru yang memberikan ilmu. Iya, betul. Itu yang tidak Saya bisa punya anak kuliah di digantikan. S2 di UI. Iya. Sudah 2 tahun, sudah selesai ini S2-nya. Tidak pernah ketemu dengan dosen langsung. Saya bilang sama dia, kamu selesai nanti, cium itu tangan gurumu. Karena apa? Ilmu itu akan berkah ketika kita ketemu dengan pemberi ilmu. Ini pesan saya nih kepada Iya, untuk adik-adikku adik-adik mahasiswa. yang sudah 2 tahun misalnya menyelesaikan kuliah. Iya. Saya termasuk orang yang juga mengalami hal yang sama. Iya. Nah, jadi maksud saya begini. Pada saatnya kita pun kampus yang kita bangun 5 lantai sekarang ini, pada saatnya juga, pada saatnya nih, tolong dicatat, orang tidak butuh lagi yang namanya ruangan besar. Ini kita di ruangan kecil, tapi saya bisa masuk ke seluruh seantero dunia. Nanti kampus tidak perlu besar-besar, tidak perlu tinggi-tinggi, cukup dengan ruangan beberapa ruangan, auditorium, teknologi dicanggihkan, orang akan belajar itu. Tapi apakah itu solusi dalam peradaban ilmu? Tunggu dulu. Iya. Nah, Sama klasikal akhlak. itu sangat diperlukan. Jadi kurikulum kita pun nanti akan mengikuti. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana Wasliyah menyikapinya, kurikulum akan mengikuti sesuai dengan peradaban yang terjadi pada waktu itu. Tapi ada batas-batasnya. Satu batasnya, murid harus kenal dengan gurunya. Iya. Guru itu harus punya sanad yang jelas dari mana ilmunya. Kenapa? Itu kunci keberkahan. Jadi kita boleh cerdas dan pintar, tapi adab itu jauh lebih tinggi dari ilmu dan kecerdasan. Setuju Pak. Dan Setuju itu bisa sekali. ditemukan apabila ada pertemuan. Ada seperti ini. Iya. Kita bisa zoom, tapi kan saya nggak bisa melihat auranya Mbak Nazri yang sesungguhnya. Ternyata cantik, cakep gitu ya. Nah, kan gitu. Tapi dengan di zoom saja nggak kelihatan. Jadi pada satu sisi kita bersyukur di balik musibah ini ada kecanggihan teknologi yang cepat kita temukan. Tapi pada sisi lain kita harus menyikapi, khususnya bagi anak-anak kita. Bayangin aja mereka sekarang nonton game, ada data itu. Dari 10 game yang ada itu game yang berbahaya itu menjadi ranking terbanyak. Contoh lain kaitan dengan rentenir, dengan berbalut aplikasi, Pinjaman pinjol online. itu. Pinjol. Hampir 60 juta penduduk Indonesia terlibat loh di situ. Terjebak. Terjebak. Jadi kenapa? Karena orang asik menggunakan Tuhan tanpa dia selektif. Dengan kemudahan yang ada,
tapi terjebak. Nah, pada sisi inilah peranan kita, khususnya para dai, para ustadz harus paham ini. Harus paham. Saya walaupun tadi masuk era kolonial, tapi saya harus belajar dengan adik-adik saya, anak-anak saya. Harus belajar, mau nggak mau mengupload sesuatu ya. Benar, Pak. Membuat tagline-tagline yang Iya. bagus gitu. Nah, di sini lah saya pikir. Saya teringat itu, Iya. Pak Tom. Tahun 80 nih, Iya, Pak. 40, berarti 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Dan dulu, Belum lahir ya? Belum, Pak. ada dosen saya dulu tuh, Profesor T. Sugihen, sosiolog. Apa dia bilang? Tolong saya itu dulu pertanian. Sekarang katanya, Anda belajar di ruangan ini. Anda baru bisa jadi sarjana di sini. Tapi ingat suatu saat, di sawah Anda akan jadi sarjana. Di kebun sawit Anda akan jadi sarjana. Tidak di sini. Itu akhirnya terbukti Terjadi, kata-kata Pak, beliau. sekarang. Nah, Iya. dia itu pergeseran nilai seperti yang disampaikan oleh Ketum tadi. Nanti akan ada pergeseran nilai yang luar biasa. Kalau sekarang Anda kuliah berboncengan dengan, kalau cerita kita dulu kereta lah di sini. Ya, naik motor. Anda tuh sangat tabu antara perempuan dan laki itu ini tuh. Bersentuhan, benar. Dan duduknya miring perempuan. Suatu saat kata, konstruksi motor tuh bisa saja nungging. Terbukti sekarang. Ini orang sosiolog sudah Memprediksi. Sangat visioner ya, Pak, melihat. Feature Kaget dulu. saya. Iya. dan beliau itu belum meninggal. Saya cari belum ketemu. Terbukti. Dan saya termasuk mahasiswa kesayangan. Mudah-mudahan dengan tayangan ini Tayangan beliau ini lihat. bisa Saya kalau bertemu. ketemu, saya mohon ditunjukkan Pak, saya mau datang. Iya. Ini dulu dia adalah seorang pendeta masuk Islam. Mu'alaf ya, Pak. Profesor T. Sugihen, dosen Unsyah Aceh. Masya Allah. Itu sempat disampaikan. Dan saya termasuk orang yang dibesarkan beliau dalam bagaimana melihat masa depan. Dan salah satu yang menyarankan saya jangan tinggal di Aceh beliau. Amran, kamu kalau sudah tamat jangan tinggal di Aceh. Minimal kamu bisa lihat Monas. Itulah pesan dia. Ini nih saya pikir. Jadi ada dua saya lihat. Kita akan sukses. Seperti kata Profesor Hasimi. Orang yang sukses itu sederhana. Orang sukses itu terutama bagi adik-adik mahasiswa. Kalau kuliah itu hanya laboratorium bagaimana mengolah pikir ya. Yang sukses itu katanya adalah orang yang pintar membaca tanda-tanda zaman. Itulah sukses saudara. Nah, artinya digitalisasi mau tidak mau kita harus kuasai. Adik-adik mahasiswa harus menguasai teknologi itu kan. Apalagi sekarang 4.0 ya. Iya, Pak. Di luar sudah 5. Kita baru 4 masih gamang lah gitu ya. Saya mengikuti beberapa kali pembahasan ini. Nah, artinya tapi harus selektif. Semua kuncinya ini, iman harus kuat. Kalau itu tidak kuat, generasi ke depan akan bahaya. Akan bahaya. Maka Al-Wasliyah sangat respon dan sangat peka untuk itu. Maka hari ini dan kemarin sudah diresmikan oleh Ketua Umum Unipa, kita salah satunya di situ ada Fakultas Keagamaan. Kita lahirkan atau kita buat program mahasiswa kader ulama. Itu salah satu program PB bagaimana melihat perkembangan teknologi dan langkahnya. Ya, orang-orang yang betul-betul mendalami. Ya, apakah kitab Turos nama kitab kuning atau apa ini kita sudah buat program dan itu perintah ketum kami laksanakan, kami terjemahkan dan kemarin sudah kita buat dan sedang kami analisa sekarang apa program unggulan di UMN ini. Nah, ini sedang dikaji oleh Majelis Pendidikan. Jadi setiap kampus ada brandnya yang khusus. Ya. Jadi UMN nanti apa yang paling menonjol kita akan angkat menjadi profesional yang betul-betul ini adalah produk unggulan dari UMN sehingga dia lepas dari sini tidak lagi bicara oh saya harus cari kerja di mana, saya harus berbuat apa. Ini sedang digodok oleh Majelis Pendidikan untuk UMN ini sudah besar, tapi begitu dia keluar, belum lagi dia keluar pihak luar sudah membutuhkan dia. Ini yang sedang kita kaji.
Setelah itu konsep nanti akan kita sampaikan kepada pihak biro, pihak rektorat, ini loh apa yang harus kita siapkan. Dan ini belum kami sampaikan memang ke pihak ini. Tapi ini di WN Channel kami sampaikan. Spesial. Jadi bahan wawancara berikutnya. Jadi bahan wawancara berikut setelah konsep itu jelas. Iya, siap Pak. Kami nanti lagi di WMN Channel. Jadi saya sangat senang nih melihat strategi kepemimpinan Pak Sekjen dan Pak Ketum di era digital. Al-Jamiatul Wasliyah diharapkan sangat-sangat berpartisipasi, berperan. Jadi generasi penerus Al-Wasliyah memiliki peranan penting. Kapanpun eranya nanti ke depannya ya Pak, seperti apa nanti. Jadi salah satu visi saya sebagai Ketua Umum didampingi Pak Sekjen adalah sumber daya manusia. Ya. Peningkatan SDM kita ini yang sudah ada kita tingkatkan, yang belum ada harus melakukan inovasi, lompatan, ya. Ya nggak apa-apalah ATM kita amati, tiru dan modifikasi. Iya. Emang itu bagus sih Pak, Iya, ATM. Apalagi di kantong kita banyak ATM, Iya, itu paling bagus lagi itu. Mbak Nazri pun kalau banyak ATM yang lain tuh, waduh luar biasa. Jadi memang SDM-nya. Nah, salah satu sumber SDM ke depan itu ya adik-adik mahasiswa kampus. Nah, maka kita sepakat bahwa era digitalisasi yang sekarang ini sudah menjadi kebutuhan hidup generasi kita, itu harus seimbang bagi pelaku-pelaku baik di akademik tentunya harus menguasai itu. Bayangin sekarang banyak ruko kosong. Ya, benar. Bukan karena pandemik saja asalnya. Tapi orang sekarang sudah berhitung sewa ruko berapa setahun. Dia masuk aja ke marketplace. Sekarang tahu, itu kan ada data, saya punya data. Lazada, Blibli, Bukalapak, kemudian apa lagi? Shopee, Pak. Shopee gitu ya. Enggak apa-apa saya sebut namanya, memang itu kan market semua. Benar. Nanti ada Nazri. Apa yang terjadi? Orang sekarang nggak perlu buka ruko lagi, cukup di situ. Apa keuntungannya orang di kampung saya saja yang selama ini dia harus melalui tengkulak, yang dia nggak dapat keuntungan besar, dengan akses media komunikasi seperti ini, sekarang dia bisa berbisnis ke dunia internasional. Jadi ini manfaatkan, adik-adik mahasiswa manfaatkan. Jadi tidak hanya sekedar buat TikTok doang, ciptakan sesuatu yang baru. Betul. Ya kan? Sekarang misalnya ada kaitan dengan pelatihan digital ini belum kita rebut. Ini harus dimanfaatkan oleh anak-anakku. Untung usia saya sudah bukan usia anak-anak lagi gitu ya. Artinya apa? Gemas saya melihat kondisi ini, dan ini kalau Anda ingin terkenal, manfaatkan media. Sangat cepat. Insya Allah. Insya Allah. Jadi Bapak sangat support ya Pak dengan perkembangan era digital ini Pak ke semua pendidikan yang ada di bawah Al-Jamiatul Wasliyah. Dan yang perlu kami apresiasi, kita sangat apresiasi terhadap rektor UMN yang sekarang terus berpacu baik dalam peningkatan kualitas dari kampus kita, bahkan dari fisik suatu keberanian yang diambil oleh beliau. Ini juga kami apresiasi. Namun demikian, seperti yang disampaikan Ketua Umum tadi, ada keuntungan yang luar biasa. Kita terlambat sebenarnya. Saya tahun 93 itu sempat ke Jepang. Di sana kita menemukan seorang tokoh peternakan, usianya waktu itu 72 tahun, tapi sehat. Dia hanya kerja di peternakannya di atas, agak di atas gunung, bekerja sama istri, peternakan ayam ya. Ayam petelur. Jadi pagi itu begitu dia pencet knopnya itu, semua udah teknologi. Itu telur sudah turun ke bawah, sudah masuk di pak. Jadi nggak perlu lagi bergabung dengan kotoran. Nah, dia tinggal buka komputer. Saya punya telur sekian ton. Loh, pembeli langsung ngontak. Dia yang nentukan harga. Bukan tengkulak yang nentukan harga. Boleh, Anda boleh ambil telur ayam saya pagi ini dengan harga sekian. Luar biasa. Aneh, era digital tahun 92 saya sudah buktikan dan sudah lihat. Ya, akhirnya kita bawa beliau. Waktu itu saya masih staf ahli Bappenas, kita bawa dia ke Indonesia
untuk mengembangkan bagaimana sapi perah untuk penghasil susu. Di situ dia, wah ini kalau begini kapan maju Indonesia? Masih tradisional, belum menggunakan teknologi. Nah ini artinya kita tidak boleh terlambat. Di UMN punya prodi unggulan yang luar biasa, tapi nanti harus kita rebut, nanti kita akan bicara dengan pihak akademis yang ada di sini. Alternatif ini bagaimana? Baru nanti kita rancang bagaimana frame-nya. Nah, itulah yang menjadi nanti menjadi unggulan. Ya. ITM tumbang. Padahal ada satu prodi unggulan situ yang tidak dimiliki kampus lain yang ada di Sumatera. Tapi saking tutup. Nah, UMN harus menciptakan itu. Insya Allah ya 2022 ya Pak Ketum, kita sudah bisa lahirkan nanti program unggulannya. Ya, tentu ide dari kita nanti akan digodok pada akademisi yang ada di sini. Itu Mbak Nazri. Oke. Terima kasih banyak ya Pak atas kasih. bincang-bincangnya. Saya secara personal merasa sangat terhormat bisa berdiskusi langsung dengan Pak Ketum dan Pak Sekjen. Kami doakan sehat-sehat Pak, Amin, karena amin. rangkaian kegiatan masih panjang. Amin, amin. Ya, dan tetap patuhi prokes juga ya Pak ya Siap, di tempat-tempat siap. keramaian. Terima kasih banyak pemirsa UMN Channel. Saya yakin apa yang kita diskusikan di episode kali ini sangat-sangat banyak manfaatnya, bernilai, informasi yang sangat informatif dan menjadi manfaat untuk kita semua. Saya Nazriani Lubis pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. UMN Channel Reaching Out to Public. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.